Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikhwani rahimakumullah, yang sama-sama saya hormati, dan semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki Ushrul Awakhir, yaitu 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Selama hampir 20 hari ini kita alhamdulillah telah melaksanakan rutinitas kita ibadah puasa Ramadan dari tanggal 1 hingga alhamdulillah sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, dan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia kana ajwadun nasi. Rasulullah adalah manusia yang paling jawad, yang paling dermawan. Namun ketika datang bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan daripada hari-hari biasanya. Sehingga dalam salah satu hadis dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi wa kana ajwaduhu fil Ramadan karihil mursalati. Rasulullah itu adalah manusia yang paling jawad, yang paling dermawan. Namun ketika memasuki bulan suci Ramadan, apalagi telah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling jawad, laksana bagikan angin yang menghembus. Kejawajannya, kedermawannya Rasul pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat dan umat Islam ketika memasuki tanggal 10 bulan terakhir bulan Ramadan agar senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tilawatil Quran, tadarus Al-Quran, dan memperbanyak iktikaf di masjid. Kenapa Rasulullah SAW lakukan itu? Karena diyakini bahwa Lailatul Qadar, yaitu bulan yang penuh dengan ampunan, yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu terjadi pada 10 terakhir bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Manane wallahu lam bimuradi bidzalik. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ikhwani rahimakumullah. 1000 bulan itu bukan masa yang pendek, bukan masa yang sebentar. Tahukah ikhwani rahimakumullah, kalau kita perhitungkan, kalau kita kalkulasikan, berapa tahun daripada 1000 bulan itu? Kurang lebih kalau kita kalkulasikan, kalau kita hitung dengan kalkulator kita, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Itu adalah masa yang sungguh panjang, ikhwani rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita ambil kesempatan, ambil keuntungan. Kita harus benar-benar mencari dan bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya. Apa kata Rasul? Rasulullah SAW bersabda, taharru Lailatul Qadari fil usril awakhir min Ramadana. Kata Rasul, taharrau Lailatul Qadari.
bersungguh-sungguhlah kalian dalam mencari Lailatul Qadar ini fil usril awakhir, yaitu di 10 hari terakhir min Ramadhana, dari bulan suci Ramadan. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan lebih tepatnya lagi, Lailatul Qadar ini terjadi pada malam-malam tanggal-tanggal yang ganjil. Yaitu tanggal 21, tanggal 23, 25, 27, dan 29. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadari fil witri min usril awakhir min Ramadan. Rawahul Bukhari. Dari Siti Aisyah Ummul Mukminin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersungguh-sungguhlah kalian dalam mencari Lailatul Qadar ini, yaitu pada malam-malam yang ganjil 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ikhwani rahimakumullah. Banyak sekali pendapat para alimul ulama. Banyak sekali pendapat para ulama salafus sholihin. Para pakar-pakar hadis dalam mentafsirkan ini hadis. Seorang al-hafidh seorang ahli hadis, yaitu al-hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, di dalam kitabnya sarah daripada kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu Fathul Bari, sarah daripada Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan, mencatat setidaknya ada 44 pendapat para alimil ulama dalam menentukan Lailatul Qadar ini. Salah satunya, kalau kita lihat pendapat daripada Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu tergantung hari pertamanya bulan suci Ramadan. Jadi kita lihat, kita memasuki awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan itu bulan apa? Hari apa? Tergantung harinya. Ini pendapat Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, kalau hari pertama bulan suci Ramadan, awal Ramadan, diawali dari hari Ahad atau Rabu, maka bisa dipastikan Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 29 Ramadan. Dan jika awal Ramadan pada hari Senin, maka bisa dipastikan bahwa Lailatul Qadar akan terjadi pada tanggal 21 Ramadan atau pada tanggal 23 Ramadan. Dan jika awal Ramadan ya awali dari hari Selasa atau hari Jumat, maka menurut Imam Al-Ghazali bahwa Lailatul Qadar insya Allah akan jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Dan jika awal Ramadan diawali dari hari Kamis, maka insya Allah akan jatuh pada tanggal 25 Ramadan. Dan jika terjadi pada hari Sabtu awal Ramadannya, maka Lailatul Qadar insya Allah akan terjadi pada tanggal 23 Ramadan. Ikhwani rahimakumullah. Itulah salah satu pendapat ulama, yaitu dari Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad Al-Ghazali, yang mengatakan bahwa terjadinya Lailatul Qadar itu tergantung awal daripada Ramadan. Ikhwani rahimakumullah. Dalam salah satu pendapat, Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi wa qudisa sirruh mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi yaitu pada tanggal 21 dan pada 23 Ramadan. Namun dari sekian banyak pendapat dari Imam Al-Ghazali, dari Imam Syafi'i ataupun imam-imam yang lainnya, para ulama-ulama yang lainnya, mereka tidak bisa memastikan kapan terjadinya bulan suci Ramadan. Kapan terjadinya Lailatul Qadar. Dikarenakan menurut pendapat yang masyhur, menurut pendapat yang muktamad, bahwa Lailatul Qadar itu tidak menentu. Kadang-kadang di bulan suci Ramadan, kadang-kadang terjadi selain bulan suci Ramadan.
terkadang terjadi di 10 hari pertama bulan Ramadan. Kadang-kadang terjadi di 10 hari kedua bulan suci Ramadan. Dan kadang-kadang terjadi di tanggal 10 terakhir bulan Ramadan. Namun, di antara sekian banyak pendapat para alim ulama, yang paling mendekati adalah usrul awakhir, yaitu 10 terakhir bulan suci Ramadan dari tanggal 21 hingga tanggal 30 Ramadan. Ikhwani rahimakumullah, dengan beradanya kita akan memasuki tanggal usrul awakhir ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah kita baik yang fardunya maupun yang sunnahnya. Ikhwani rahimakumullah, banyak sekali fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan yang terjadi pada bulan suci Ramadan ini. Di antaranya satu terjadi, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat istimewa. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan bahwa Rasulullah terkagum-kagum dengan seorang laki-laki dari golongan Bani Israel yang dia membawa senjatanya, memikul senjatanya untuk jihad fisabilillah selama 1000 tahun. Maka oleh sebab itu Rasulullah sangat menginginkan umatnya bisa mencapai umur 1000 tahun. Tapi kebanyakan umur umat Islam akhir zaman, umat baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak sampai ada yang 1000 tahun. Jangan pun 1000 tahun, sampai 100 tahun pun itu sudah jarang kita menemukannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kado yang sangat istimewa, memberikan hadiah yang sangat istimewa, memberikan suatu malam yang sangat istimewa khusus bagi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu malam Lailatul Qadar. Di mana satu malam Lailatul Qadar itu sama atau lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh sebab itu, ikhwani rahimakumullah, wahai saudara-saudaraku, saya mengajak, mari kita persiapkan diri kita, kita padamkan hati kita ikhlaskan niat kita untuk bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Umur tidak ada yang tahu. Mari kita pergunakan sisa waktu ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ibadah, perbanyak tadarus Al-Qur'an, dan perbanyak membaca sholawat kepada Nabi, perbanyak iktikaf di masjid-masjid agar senantiasa kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Ikhwani rahimakumullah, sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan terkait atau mengenai tentang fadilah ataupun keistimewaan daripada Lailatul Qadar. Tapi sebentar lagi insya Allah kita akan melakukan berbuka puasa. Oleh sebab itu saya sebagai pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan sebentar lagi selamat berbuka puasa. Yakinlah apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bahwa keuntungan, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu terletak pada dua. Ada dua keuntungan atau kebahagiaan orang yang berpuasa. Yang pertama indal iftar, ketika melakukan buka puasa. Yang kedua farhatun inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil jaza nanti. Ikhwani rahimakumullah, mungkin hanya itu sedikit yang ingin saya sampaikan mengenai keutamaan Lailatul Qadar. Banyak sekali keistimewaan Lailatul Qadar. Di antaranya yang ingin saya sampaikan sebelum saya tutup akhir ini, yaitu Lailatul Qadar, malam diturunkannya kitab suci Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr." Bahwa kami sesungguhnya telah turunkan kitab suci Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar.
Ikhwani rahimakumullah. Mungkin hanya itulah yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Yanto Poto untuk senantiasa eksis dalam dunia dakwah ini. Insya Allah dengan adanya channel dakwah Yanto Poto ini bisa menambah wawasan ilmiah, bisa menambah wawasan ilmu kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita, ada keadaan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh kebahagiaan, keselamatan dari dunia dan akhirat. Jangan lupa klik tombol like and share dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.